Oke, suara saya bisa didengar? Halo? Eh, halo, coba ketua kelasnya, suara saya bisa didengar? Jelas, Pak. Oke. Untuk videonya, oh ini siapa yang nanya nih? Hostnya ini, oke, start videonya udah bisa nih ya. Oke, tanpa video aja, udah nggak apa-apa dah. Ini hostnya siapa? Ketua kelas? Atau dari TI sendiri nih ya? Oke, baik kita mulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak, sebelum kita mulai ya, Pak Mas Rifan, teknisi, ini videonya memang dikunci ya. Oke, baik kita mulai saja untuk mudah-mudahan di layar sudah kelihatan ya. Oke, coba saya minta informasi di layar sudah kelihatan itu tulisan apa? Percabangan bersarang atau sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, ya baik kita mulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang ada di layar ini adalah lanjutan dari yang kemarin, dari apa namanya, percabangan atau kalau saudara lihat sebelumnya, sebelum apa namanya, sebelum yang ini bersarang ini, kemarin kan kita sudah tahu. Oh, sebentar kok mati ini. Ya. Ini yang kemarin ya, yang coba saya ini teori dasarnya, jangan lupa teori dasarnya. Saudara yang pertama untuk refreshing dulu ya. Refreshing dulu. Ini yang kemarin kita bicara decision atau percabangan. Gambarnya seperti yang di layar ini, gitu ya. Gambarnya seperti yang di layar ini. Kemudian ini ya, syarat untuk menggambar, ya syarat untuk menggambar. Bentar. Ya, syarat untuk menggambar. Jangan lupa adalah ya ini syarat standarnya sebenarnya adalah ini ya. Ada dua variabel, kemudian yang dibandingkan, minimal dua variabel yang dibandingkan, kemudian ada operator pembanding ya. Ini yang ini tambahan aja. Oke, minimal ada ini dua operator pembanding dan dua variabel dan satu operator pembanding itu minimal. Ataupun kalau nggak ada ini, itu istilahnya boleh pakai kalimat, pakai tulisan, tetapi tetap maknanya adalah membandingkan, ya maknanya adalah membandingkan minimal dua variabel, ya. Contohnya, misalnya data sudah benar, apakah data sudah benar kan gitu ya? Itu berarti kan ada data, ada ketentuan kan gitu ya. Apakah data sudah benar? Nah, itu ada data, ada ketentuan ya. Tapi kalau isinya hanya benar gitu ya, benar terus tanda tanya gini ya. Terus ada apa namanya? Seperti ini. Nah, ini sepertinya adalah satu variabel ya. Ini adalah anggap aja ini N1 atau N2-nya. N2-nya mana? Nah, ini ya. Ini tidak ada.
ya. Tapi kalau ditulis misalnya apakah misal ini ya, misal apakah misalnya nilai A, apakah nilai A adalah benar? Nah, ini kan ya, ini mengandung dua variabel ya, ini ya, atau kalimat apapun boleh, tetapi intinya adalah mengandung dua variabel ya, kalimat boleh mengandung dua variabel. Apakah username benar, nah, kan gitu ya. Misal untuk login biasanya kan ya, login itu biasanya mahasiswa ada itu, biasanya tulisnya benar gitu aja. Ini biasanya yang dilakukan mahasiswa ini, benar, setelah ada proses login ada tulisan benar. Tapi kalau mau membuat dalam kalimat apakah, nah kan gitu ya, apakah user, saya singkat misalnya username benar, nah, ini kalau ini yang ini boleh ya, benar tanda tanya. Nah ini karena ada unsur N1 gitu ya, yang ini dan yang ini N2. Nah ini boleh yang seperti ini. Tetap maknanya ada dua variabel yang diuji, gitu ya, minimal itu. Oke. Ya jangan lupa ini review yang kemarin gitu ya. Jangan lupa yang ini apa, gambar-gambar standar ini. Nah ini pokoknya harus seperti ini. Gambarnya misalnya enggak kotak, misalnya kotaknya apa namanya, nggak harus lurus simetris, itu sudutnya nggak 90 Pak. Nah itu juga nggak ada masalah kalau tulisan tangan. Tapi kalau dari komputer saya yakin pasti bisa tinggal ngambil kemudian ditempel, gitu ya. Oke, itu ini yang kemarin, refreshing yang kemarin, nah, gitu ya. Oke, ini analisisnya jangan lupa kemarin itu ya, saudara bisa analisis, kemudian ini percabangan, ya percabangan, ini syarat percabangan kemarin, ini format atau capnya, karena kita bicara kemudian, ini contoh kemarin ya, mencoba nilai menentukan bilangan ganjil genap, saudara sudah mencoba, ini kemarin hasil dari saudara, kemudian kita bareng-bareng kita benarkan jadinya seperti ini, ya. Oke, dengan uji ini ya, uji program flowchart-nya, gitu ya. Nah sekarang untuk yang hari ini bicara istilahnya nested if istilahnya ya. Kalau di teori itu percabangan atau decision, atau ya kalau di pemrogramannya if, kalau bahasa di pemrograman itu adalah nested if. Artinya if yang di dalam if ada if lagi gitu maksudnya. Atau percabangan bersarang, ini bahasa Indonesianya. Memang agak nggak enak, tetapi ya memang ini gitu ya. Apa nih, percabangan atau di dalam decision itu masih ada percabangan lagi, atau di dalamnya ada lagi dan seterusnya ya. Nah kalau saudara lihat di layar ini contohnya ya, percabangan bebas, bisa percabangan dari yes-nya gitu ya, yes-nya di dalam yes ada lagi percabangan, ya silakan aja, tidak ada masalah. Ini yang contoh yang di sebelah kanan yang hitam, ini di dalam tidak itu ada cap lagi ya, atau bahkan gabungan boleh aja. Oh di sini ternyata ada percabangan lagi, ya silakan, tidak ada masalah. Yang penting ya ini yes misal gitu ya, ini no. Oke, jika no maka seterusnya ya. Ini contoh-contoh ya. Jadi di dalam setelah ngecek, kemudian masih suruh ngecek lagi ke dalamnya, masih suruh ngecek lagi ke dalamnya. Berapa tingkat ya bebas, tergantung dari permasalahannya. Ya. Oke, sekarang contoh yang paling gampang saja dulu. misalnya ini. Coba saudara perhatikan yang ini. Contoh yang ini,
buatlah program flowchart dan ujinya untuk menentukan status umur, misalnya status umur dengan masukan ini ya, dengan masukan inputnya maksudnya nama, kemudian umur, nanti keluarannya ada nama yang diinput tadi, kemudian ini ada kalau ada petik seperti ini ya, ada ada petik seperti ini ya, ada petik seperti ini ya, ini adalah tampilan apa adanya yang ini artinya tampilan apa adanya di layar kan gitu ya, dalam petik tampilan nanti di layar, misalnya kalau pakai layar outputnya. Oke. Oke ya, jadi nanti inputnya adalah nama, umur, kemudian keluarannya nanti nama, terus ada tulisan tergolong, kemudian ada status umur. Status umur nanti output juga, ini kan keluaran, output gitu ya. Oke ya, ini output, ini input. Nah, prosesnya, nah ini seperti ini. Kalau nanti umur sudah dimasukkan, maka dicek gitu ya. Jika umurnya di atas 16, maka status umurnya adalah dewasa. Jika di bawah 16, di bawah atau sama dengan 16, maka anak-anak. Ya. Nah, sekarang bagaimana? Kalau saudara bingung, ya ini dibaca, ini harus dimengerti dulu. Syaratnya dimengerti dulu. Ya, saudara harus mengerti dulu ini pertanyaannya apa. Ya, kalau sudah paham pertanyaannya, baru silakan dikerjakan. Kalau belum ngerti maksudnya atau belum tahu pertanyaannya, ya jangan dikerjakan dulu, sebaiknya ditanyakan dulu, maksudnya apa ini ya, gitu ya. Coba saya tunggu ya 10 detik lah untuk membaca ini, kemudian memahami maksudnya. Oke, silakan. Oke ya. Nah, kalau sudah, saudara sudah tahu maksudnya, kalau belum silakan boleh bertanya, langsung diinterupsi, enggak apa-apa. Maksudnya apa gitu, silakan. Yang pertama, coba kami buatlah program flowchart ini ya, saudara. Oke, buatlah program flowchart. Nah, satu ini saudara harus kerjakan. Dan, nah berarti dan itu aja ada dua, ujinya dua ini, saudara ngerjakan dua, ya, program flowchart dan ujinya. Ya, oke, program flowchart sudah tahu gambar-gambar itu. Ya, kemudian ujinya adalah yang itu yang kita buat memori, kemudian ada layar monitor, itu pura-puranya itu ya, itu namanya untuk menguji program flowchart. Ya, oke, nanti yang tipe 2 untuk menentukan status umur dengan input atau masukan nama, umur. Berarti saudara akan memasukkan nama, memasukkan umur. Keluarannya nanti atau outputnya adalah nama, tulisan tergolong, status umur. Nah, prosesnya ini. Nah, ini pasti ngecek percabangan kan gitu ya. Oke. Kalau saudara kalau masih bingung, silakan saudara gunakan bahasa natural. Ya. Bahasa natural ya. Misal kita gunakan oke, kita gunakan bahasa natural misalnya gitu ya. Natural. Satu, apa kira-kira? Satu, ya bahasa sendiri aja, masukkan kan gitu ya. Masukkan umur gitu ya. Soal itu. Kemudian yang kedua apa nih? Masukkan nama. Loh, kebalik Pak. Ya, namanya juga ini. Saudara rasakan sendiri nanti. Nama, kan gitu ya. Enggak begini Pak, harusnya nama dulu. Ya sudah, silakan. Ya, ini bebas saja. Ya. Oke, ini penghapusnya mana ini? Kita coret aja. Ya, atau kita coret ini semua. Ya, ini nomor 1 ini. Nomor 2, sebenarnya nggak ada masalah, ya. Masukkan umur, boleh. Ini. Oke, setelah dimasukkan semua terus diapakan? Oh ya harus dicek-cek Pak, kalau umurnya begini maka disebut dewasa status umurnya. Oh ya,
Ini perhatikan seperti syaratnya nih. Ya kan proses dulu kan ya. Oke, nomor 3, ya nomor 3 apa nih? Dicek, nah, kan gitu ya. Cek umur. Ini umurnya kan ya. Oke, jika kan gitu ya. Jika umur jika umur yang atas misalnya di atas 16 gitu ya, maka apa? Status umur saya singkat aja ya, SU gitu aja ya. Status umur adalah boleh ini bahasa natural ya, adalah dewasa. Dewasa. Oke. Jika tidak, ya, jika tidak, maka atau maksudnya tidak itu jika umurnya tidak lebih besar dari 16, kan gitu ya. Boleh langsung gini. Jika tidak, maka umurnya adalah maka status umur adalah apa ini? Anak. Ya, oke. Seperti ini boleh. Ini kan bahasa natural. Bebas saja. Saudara jangan takut salah. Yang penting urutan nomornya ini harus benar. Ya, ini tadi nomor 1. Apa nih? Oke. Kalau sudah, nomor 4 apa? Kita perlu tampilkan seperti permintaan itu ya. Tampilkan, apa yang ditampilkan? Nama, kan gitu ya. Nama, kemudian koma gitu ya, petik tergolong ya, petik kemudian status umur SU-nya kan itu ya, karena ini tadi saya pakai SU di atasnya. Nomor 5. Oke. Selesai. Ini boleh ditulis boleh enggak. Selesai. Ya. Ininya bagaimana? Program flowchart-nya. Ya, saudara bisa misal di sini ya, misal saya buat di sini. Oke. Mulai ya nanti ya. Jangan lupa gambarnya adalah mirip kapsul, ya ini meskipun gambarnya kurang bagus tapi maksudnya adalah itu. Oke, kemudian apa? Ya nomor 1 ini. Ini nomor 1 ini. Ya, nomor 1 ini. Kita gambar di sini. Masukkan. Nah, berarti gambarnya apa masukkan? Saudara bisa gunakan gambar apa nih? Jajaran genjang. Nah, ini ya, anggap aja gambarnya pas gitu ya. Masukkan, boleh bahasanya masukkan boleh, bahasanya isi juga boleh ya. Atau input juga boleh. Tapi sebenarnya input itu kalau bahasa Indonesia ya boleh aja. Oke. Kita buat label sendiri NM gitu. Nama maksudnya ya boleh, tidak ada masalah ya. Kalau masukkan gitu ya, maka begini. Gambarnya jajaran genjang. Saya pakai bahasa isi, misalnya gitu ya, isi atau masukkan sama saja. Isi apa ini? Umur, U, gitu aja misalnya. Oke, kemudian setelah itu apa? Nomor 3 ini apa? Nah ini kan tadi gambar kedua tadi ini ya. Kemudian gambar ketiga, cek umur. Nah, yang dicek umur. Ini ya, yang dicek adalah umur. Ya jika, wah ini kalau jika if. Jika berarti apa? Jika ini atau jika itu, nah, itu artinya percabangan. Ya. Oke. Sekarang, ini karena nggak cukup, maka kita sambung. Apa gambarnya sambungan ini? Kalau masih dalam satu halaman adalah ini ya, kasih kode boleh A gitu ya. Maka di sini ada A. Ini kalau sambung satu halaman. Ini ya. Kemudian, oke, panah, cek. Cek itu gambarnya apa? Ya pasti. Ini yang kayak lain-lain ini apa nih? Gula ketupat ya. Ini ya. Anggap aja pas gitu ya. Apa yang dicek? Yang dicek adalah umur. Oke, berarti ya kalau gini kita tulisnya U tadi ya. Umur. Ya, ini variabel ke-1 ya dicek apakah syaratnya nih. Misalnya yang kita pakai 16. Ya. 16
ini sebagai N2, variabel kedua, ini variabel ke-1 atau nilai 1, nilai 2. Nilai 1-nya adalah U, ya. Nilai 2-nya adalah 16, ya. Nah, operator pembandingnya kita ambil yang lebih dari. Ya, ini tanda tanya kan gitu ya. Oke, ini pasti outputnya antara ya dan tidak. Boleh ya, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris. Tapi kalau kita sarankan sebaiknya kalau bahasa Indonesia semua. Ya atau Y itu sudah dimaklumi. Atau kalau saudara nggak yakin ya, ini tidak, ini ya yang umum-umum aja. Pakai singkatan juga boleh. Tapi maksudnya itu. Oke, sekarang jika umurnya 16, maka lah ini kan saudara memenuhi ini kan ya. Jika umurnya 16, maka SU atau status umurnya adalah dewasa. Artinya apa? Nah, ini adalah proses umum, proses istilahnya assignment atau memberikan nilai, ya, memberikan nilai SU kan gitu ya, sama dengan ini apa tadi itu dewasa. Kalau ini menunjukkan teks biasanya dewasa, ya, oke, gitu ya. Jika tidak, artinya umurnya tidak, ini tidak memenuhi, ya, syarat ini tidak memenuhi, maka ya sesuai dengan yang kita rencanakan, ya, ini SU-nya adalah SU sama dengan petik gitu ya, anak-anak. Anggap aja ini di dalamnya ya, gini ya, set gitu ya. Ini anggap aja di dalamnya ya, ini gambarnya kurang. Oke, ini sudah yang ini ya. Kemudian nomor 4, tampilkan. Tampilkan berarti oke, ini bisa dilanjutkan ke bawah. Ini juga bisa dilanjutkan ke bawah. Nah, ini jadi satu gini ya. Kemudian ini tampilan. Kalau tampil apa output gambarnya? Nah, ini kan ya. Ini gambarnya. Tampil boleh, keluaran boleh, atau ya udah saya pakai bahasa tampil. Tampil apa yang ditampilkan tadi? Diminta yang tampil adalah nama, ini ya ditampil ya, nama tergolong SU. Nah, gitu ya. Jadi sini saudara bisa tulis nama, di sini apa? NM kan gitu ya, koma, petik apa adanya, tergolong, petik gitu ya, koma, apa tadi? SU. Ya, SU. Nah, ini ya. Ini anggap aja nah, gini ya gambarnya ya, ini kita hapus. Udah, setelah itu apa? Selesai sudah. Selesai, ya sudah. Gambarnya oke, meskipun enggak bagus-bagus amat, tapi maksudnya adalah kayak kapsul tadi ya. Selesai. Nah, seperti ini. Artinya apa? Ini kita sudah mengerjakan untuk yang nah, kalau yang nomor 2, saudara harus apa nih kemarin untuk uji dan analisisnya. Perhatikan dalam satu ini ya, satu apa namanya, program bocah yang saudara barusan buat ini, ya, itu variabelnya apa saja dulu, kan gitu kemarin ya. Coba ada apa saja variabelnya. Yang kita tahu variabelnya adalah apa nih? NM, kemudian U, kemudian apa lagi? SU, kan gitu ya. SU. Nah, sekarang kita coba ininya apa namanya? Uji programnya. Oke ya. Oke, variabel yang saudara tahu apa? Ada NM. Sudah ketik aja NM. Ini kotak kan gitu ya. Misalnya anggap aja di memori kita pesen satu tempat kotak ini ya. Ini secara logika. Logika itu maksudnya abstrak ya, enggak bisa dipegang tapi bisa dibayangkan. Ada juga U, kan gitu ya. U. Kemudian apa lagi? Ada SU. SU nah, di sini. Ini ya. Ini saudara mulai dari sekarang latihan ini, karena apa? Nanti ini penting sekali, kelihatannya remeh dan mudah memang ini ya, kalau kita lihat ini, tapi nanti pada saat looping terutama, saudara bisa mulai apa nih, mulai kelihatan gitu ya, mulai kelihatan muter-muternya nanti. Oke, terus kemudian
Apalagi sudah habis ya. Nah, kalau sudah habis, saudara perlu tambah satu aja gitu ya. Misalnya monitor. Nah, ini monitor, contohnya aja. Oke. Ini monitor. Ya. Ya kita mulai sekarang. Kita mulai dari sini. Ya. Mulai. Kemudian turun. Ya, ada panah turun. Isi NM. Ini artinya apa? Isi NM. Jadi saudara memerintahkan isi NM, artinya komputer akan menerima masukan, ya, karena isi ya, input gitu ya, masukan dari alat input, nanti masukannya akan disimpan di variabel NM atau di memori yang dinamai NM. Oke, sekarang monitor. Ini monitor ya, kita mulai. Pada saat isi NM, maka di sini dia akan menunggu masukan. Oke, saudara masukkan misalnya 22, nah, gitu ya. Enter, biasanya kan diikuti enter ya. Enter, maka pada di enter angka 22 masuk ke NM ini, masuk ke sini. 22 masuk ke sini. Artinya apa? Nah, artinya sebenarnya dia masuk ke memori ya di sini. Jadi 22 sebenarnya masuk ke sini 22. Ya, kemudian setelah itu apa? Setelah itu ya kita lihat aja nih. Setelah itu kan ini ya, turun ini ya. Turun. Isi U, maksudnya umur gitu ya, isi U. Maka komputer akan menunggu masukan dari alat input. Saudara misalnya memasukkan atau operator memasukkan, kok ini 22. Ya enggak apa-apa. Masukkan umurnya misalnya berapa nih? 10. Misal gitu ya. Enter. Maka angka 10 masuk ke U ke sini. Ya. Ya, oke, masuk ke sini 10 gitu ya. Terus setelah itu apa? Setelah itu ya udah ikuti ini. Nyambung di sini kan ya. Ini ke A, itu maksudnya adalah ke sini ya. Ini di sini ada A, kemudian ada ini ya, ternyata apa selanjutnya? Cek. Nah, ini dicek, dibandingkan ya, pengecekan atau pengambilan decision atau pengambilan keputusan ya, atau percabangan, itu teorinya banyak ya. Oke, dicek. Apa yang dicek? U dengan 16 dengan operator lebih besar. Oke, sekarang kita cek. U, berapakah U nilainya? Kita lihat di memori, kan sudah ada U kan ya? U di sini. U. Ini dicek sini kan ya. Jadi U berapa U? 22. Ini ada tanda operator. Apakah lebih besar? Sorry. Kok 22? U tadi 10 ya. 10. Apakah lebih besar dari 16? Nah, ini bisa iya, bisa tidak. Nah, yang benar mana? Ternyata apakah 10 lebih besar dari 16? Ya enggak kan ya, tidak. Kalau tidak berarti ke sini. Kalau ke sini berarti ada SU sama dengan anak-anak. Artinya apa? Nah, kemarin sekali lagi ada sama dengan. Kalau ada sama dengan artinya apa kemarin? Yang sebelah kanan masukkan ke kiri. Ya nilai sebelah kanan masukkan ke kiri. Anak-anak masuk ke SU. Oke, anak-anak, tulisan anak-anak masuk ke SU. Ya, sudah di sini masuk ke sini anak. Oke, gitu aja. Ya, kalau sudah turun ke sini, nah ini ya tampil NM. Nah, NM berapa NM? Sebenarnya NM itu nama tadi ya. NM adalah 22 dan gitu ya. Tergolong, tampil di monitornya tergolong apa? SU. SU itu apa? Anak. Anak-anak. Nah, gitu ya. Terus setelah itu apa? Selesai. Oke, gitu ya. Saya pikir ini yang kemarin sebenarnya. Ini adalah apa namanya? Decision atau percabangan tunggal ya. Ini tunggal ya. Jadi oke. Yang merah ini adalah yang merah itu adalah uji, yang biru adalah ini. Ya. Ya. Saya pikir silakan ada yang bertanya. Ini yang kemarin sebenarnya. Oke, kalau nggak ada, coba yang kedua, contoh kedua.
Oke. Coba saya didiktikan aja. Saudara dikti saya gambar, gitu ya. Saudara mau langsung pakai program hujat, boleh. Mau pakai uji apa namanya? Sebelumnya saudara bisa pakai bahasa natural dulu boleh, atau langsung ini juga boleh. Ya. Oke, silakan saudara baca dulu, ya 20 detik aja lah bacanya. Atau setengah menit, gitu aja 30 detik sudah baca terus dipahami. Kalau sudah paham, bayangkan kalau oke ya, dibayangkan sampai ngerti. Kalau belum ngerti, silakan ditanyakan. Oke, silakan dibaca dulu. Oke. Kalau sudah mulai paham, coba saudara apa nih di foto dulu lah, atau diingat-ingat gitu ya. Buat program hujat, gitu ya. Buat program hujat. Ya, yang pertama ini satu program hujat, yang kedua ujinya. Ya, jadi ada 1, 2. Sebenarnya kalau perintahnya gini, saudara bisa langsung program hujat. Ya, tapi kalau masih bingung, ragu-ragu, saudara gambar aja dulu, pakai bahasa natural. Jadi ya, baru nanti ke program hujatnya. Oke ya. Oke, inputnya adalah nama, umur, sama dengan tadi ya, nama tergolong status umur. Ya, ini untuk menentukan status umur. Jika umurnya di atas 20, maka dewasa. Jika 11 sampai 19, oh ini kok 19, ini 20 ya, sorry. Ya. Jika 11 sampai 20, remaja. Oke, jika 10 ke bawah atau lebih kecil dari 10 adalah anak-anak. Oke ya. Jadi ini 11 sampai 20 yang remaja. Oke. Oke, kalau sudah paham, coba kita buat ini. Kalau di sini ini karena saudara sudah kelihatan ini ya. Kalau ini pasti istilahnya nested if ya. Ini karena ada kayak tadi ya. Tadi kan cuma ada 2 ya. Iya atau tidak. Nah, kalau ini kalau iya maka kalau masih dicek lagi. Kayak gitu ya. Oke. Ini karena saya pakai PowerPoint, nanti nggak bisa kesimpan ini. Sebaiknya coba saya keluar dari sini dulu. Oke, diingat-ingat ya, atau difoto dulu syaratnya nih, terutama syaratnya ini ya, ini. Nama, umur, masukannya, nama tergolong status umur. Oke, di atas 20 dewasa, 11 sampai 20 remaja, di bawah 10 anak-anak. Oke ya. Coba saya pakai yang aja. Atau pakai ini aja deh, nggak apa-apa, daripada gonta-ganti. Oke, misalnya apa nih, saya pakai, oke ya, sudah tahu maksudnya ini tadi ya. Kalau sudah tahu, coba kita kerjakan, saya langsung aja ya, langsung program hujat ya. Ya, kalau sudah biasa, kalau belum saudara nanti silakan mengulang dengan yang lain ya. Oke, kita mulai, gambar mulai kan gini ya. Oke, anggap aja ini benar gambarnya ya. Mulai. Oke, kemudian apa? Setelah itu masukkan nama, umur. Gambarnya apa? Nah, jangan lupa gambarnya adalah ini. Ya, saya pakai bahasa gampang aja, isi atau masukkan tadi ya, NM. Terus itu apa? Umur. Masukkan umur.
Oke, isi umur, UM gitu ya. Ini variabelnya biar beda dengan tadi. Kemudian setelah itu apa? Nanti mintanya adalah namanya ditampilkan tergolong satu sumur. Nah, masalahnya kan di satu sumur ini ya, kita harus menentukan satu sumur. Nah, gimana caranya? Ya saudara bisa mulai dengan prosesnya ini ya, kita cek karena sudah masuk, yang dicek apa? Umurnya. Nah, ini ya. Ini banyak macam cara. Nanti saudara bisa apa namanya? Bisa ya beragam gitu ya, tergantung logikanya masing-masing. Oke. Coba ini. Coba silakan saudara beri masukan. Ini harus saya gambar apa ini? Gambar flowchart-nya, gambar chart-nya dulu apa? Gambar apa? Ketupat, Pak. Nah, bahasa Indonesianya itu ya, bahasa flowchart-nya apa tadi itu? Decision ya? Decision. Nah, sekarang minimal ada apa tadi syaratnya? Satu di sini, tengah-tengahnya ada, kan gitu ya? Tanda tanya kan gitu ya? Oke, berarti ada nilai pertama yang dibandingkan dengan nilai kedua. Nilai pertama apa? Coba saudara yang ini saya yang nilai pertama adalah umurnya kan ya? UM kan gitu ya? UM, kemudian nilai keduanya apa? Misalnya saya ambil yang ini dulu, enggak apa-apa. Lebih dari 20. 20. Ini operatornya lebih besar. dari. Iya, gitu ya. Ya. Oke, ya sudah. Ini enggak sulit. Ini bisa ya, bisa tidak. Kalau iya, ini kalau tidak, kan gitu ya. Oke, sekarang kalau iya ngapain? Apain? SU dewasa, Pak. Catnya apa? Catnya, gambar catnya. Persegi panjang. Persegi panjang, Pak. Ini kotak ya. Iya. Nah, gitu ya. Isinya adalah tulisan dewasa. Dewasa. Kan gini ya, tulisan ya. Kalau tulisan petik gitu ya. Ya. Dewasa dimasukkan kan gitu ya. Ke SU. Ke SU, Pak. Nah, gini kan ya. Oke. Kalau tidak Dicek lagi, Pak. Decision lagi. kan gitu ya. Nah, ini yang disebut nested if atau percabangan yang bersarang di dalam if ada if gitu maksudnya. Ya bisa itu ya else-nya biasanya kalau di nanti else-nya ya kalau di pemrograman. Apa isinya nih? Sama ya, UM. Loh, waduh ini mulai susah nih. Gimana nih? Keliru. Apa ini? Cara apa yang diisi dalam ini maksud saya? Ini saya coret jadi 20 tadi ya. Ya, coba apa ini isinya? Antara kan ini ya? Antara 11 sampai dengan 20. Oh, bagaimana nih? Nggak apa-apa, jangan takut salah. Kan nanti diuji. Kalau salah ya dicoret gitu aja kan. Ganti aja. Berarti apa ini? Lebih besar dari 11. Lebih besar dari 11. Lebih besar dari 11. Lebih besar dari 11. Ya coba aja nanti ada yang lebih besar dari ini atau kurang dari 20 ya boleh aja. Yang penting diuji ya gitu ya. Nah, ini bisa ya. Oke, bisa tidak. Bisa tidak. Gitu ya. Kalau iya apa? Iya. Iya silakan. Kalau lebih dari 11 berarti 11-nya nggak ikut. Kenapa? Kalau lebih dari 11 berarti 11-nya nggak ikut. Nah, ya. Kan sama dengan. Sama dengan gitu ya. Nah, ini bagus ini teliti ini ya. Ini perlu dikasih permen ini yang teliti-teliti ini ya. Oke, UM lebih besar atau sama dengan 11 ya. Itu ketelitian itu penting memang ya. Oke. Kalau iya, apa yang terjadi? SU remaja. Oke, remaja. Tadi itu ya. Remaja dimasukkan ke SU. Ya, gini ya. Oke, terus setelah itu apa? Oh, ini masih ada. Kalau tidak, yang ini kan ya. Kalau
Tidak gimana? Decision Kalau sudah? lagi. SU anak-anak. SU anak-anak. Nah, enggak apa-apa ini kalau sudah mulai beda-beda nih sudah mulai rame ini. Tubuh anak-anak bisa. Oke, bisa anak-anak. Anak-anak. Oke. Anak-anak kan gitu ya. Anak-anak. Anggap aja ini pas ini ya. Petik di dalam, anggap aja dalam kotak. Ini adalah dimasukkan ke SU. Oke, sudah ini. Kalau sudah, ya sudah kita Tampilkan. kumpulkan kan gitu ya. Kumpulkan jadi satu di bawah misal gitu ya. Gini boleh, atau salah saudara gambarnya. Apa itu? Nampilkan kan gitu ya. Kalau sudah tinggal nampilkan aja, tampilkan gambarnya adalah jajaran kenjang. Nama. Jajaran kenjang. Ya. Ini ya. Output tergolong Boleh bahasanya output, tampil, print, apa cetak juga boleh ya. Misalnya cetak gitu juga nggak apa-apa. Cetak gitu ya. Apa yang dicetak? Nama. NM. NM, tergolong SU. Ya, iya. Terus setelah itu apa? Selesai ya. Selesai. Ya. Oke, sekarang ininya ya, ujinya. Gitu ya. Nah, coba sekarang ujinya coba bayangkan yang kedua sekarang. Apa variabel yang ada di sana? Ada NM. Nama. SUM. Dan apa? UM. SU ya. SU. Oke. Kemudian apa ini? Monitor gitu ya. Ini hanya untuk membuktikan aja ini ya. Gambarnya boleh macam-macam dah. Sekarang kita cek di sini ya. Sekarang kita mulai apa? Turun sini, isi isi NM ya. NM nama maksudnya ya. Kita isi. Nah, itu artinya apa isi itu? Ya komputer menunggu masukan, gitu ya, masukan dari alat input atau keyboard atau mouse terserah ya. Misalnya kita isi apa ini Budi kan gitu ya, Budi, enter, maka pada saat enter tulisan Budi masuk ke NM, masuk ke memori, NM ya, baru ke memori, kan gitu ya. Ya, memori Budi kan gitu ya. Oke, selesai. Terus ke sini. Kan ini satu persatu kan gitu ya. Isi UM. Oh, berarti ngisi lagi umur maksudnya UM itu ya. Kita isi misalnya berapa? 17 kan gitu ya. Enter. Maka angka 17 akan masuk ke UM ini kan ya. Oke, maksudnya masuk ke sini di memori. Ya. Kemudian ini selesai, sekarang ini kan gitu ya. Nah, ini selesai, ini tadi nggak selesai. Apa nih? Dicek. Ya, decision, dicek apakah UM, nah ini ya, apakah UM lebih besar dari 20. Nah, sekarang kita tes, apakah UM berapa? 17, apakah lebih besar, ini 17 maksudnya ya, lebih besar dari 20. Ini benar atau salah? Salah kan ya? Kalau salah ke bawah. Tidak, sini, dicek sini. Apakah UM lebih besar atau sama dengan 11? Ya. UM berapa? Ya, lebih besar. Besar sama dengan 11. Betul ke sini. Ini apa artinya ini? Ini artinya adalah Remaja. Kita dimasukkan ke SU. Remaja dimasukkan ke SU. Tulisan remaja. Nah, berarti di sini masuk di sini memori SU. Remaja. Ini ya. Ya. Oke, kalau sudah, ini kan panahnya ke sini kan ya. Ini kan ya ke sini. Apa ini? Cetak di monitor ini karena ini pakai monitor ya. Cetak NM, tergolong, SU. Cetak NM. Nah, sini cetak NM. NM-nya mana? Ini kan ya. Nah, dikeluarkan di sini. Jadi Budi kan gitu ya. Terus
tergolong tulisan apa adanya. Jadi di sini ya tergolong, kemudian apa? SU. Nah, SU-nya mana? Remaja. Gitu ya. Oke, saya pikir nggak ada masalah ini ya. Boleh silakan bertanya. Ya ini karena dipoto aja dulu sebentar. Oh, Pak, ada yang pakai ini apa? Pakai logika itu ya? Namanya yang pakai NN itu ya? Ya mungkin juga, Atau pakai cara lain ya, silakan. Ini karena tidak ada ini ya, ini karena kita daring ya. Akhirnya saudara yang ngomong saya gambar ini kan gitu ya. Oke, silakan ada usulan yang lain atau sudah mengerti maksudnya ini ya. Oke, kita gambar aja bagaimana kalau menggunakan ini kemarin ada yang pakai itu Pak, pakai operator NL. Oh, silakan aja, tidak ada masalah. Ya. Coba kita ini dulu. Ya, mana? Coba saya tutup. Coba pakai yang tulisan biasa saja. Masih ingat ya tadi ya? Sudah ada layar kosong ya? Oke, coba kita yang pakai N, yang tadi ya. Masih ingat soalnya ya? Nama, inputnya adalah nama, umur, kemudian outputnya nama tergolong status umur, kemudian prosesnya di atas 20, dewasa antara 11 sampai 20, remaja di bawah 10. sama dengan 10, itu anak-anak. Oke, coba kita gunakan yang coba yang sekarang yang pakai N ya. Mulai, nggak baca bener ya. Mulai, kemudian apa tadi itu? Nah ini kan ya, isi nama atau NM saya tulis gini, kemudian isi umur, UM gitu aja sudah. Kemudian di sini ceknya akan gitu ya. Dicek tadi apa pertama tadi? Apakah umur kan gitu ya? Lebih besar dari 20. Nah, kan gini ya tadi ya. Slide. Ini yang nggak baca bener ya. Sorry. Ini ya. Jika ya, kemudian jika ini tanda tanya. Misalkan ada tanda tanya. Jika tidak, ini Y ini. Jika tidak, saudara bisa menggunakan yang antara 11 tadi itu ya, pakai antara juga boleh. UM, apakah UM di atas, tadi 11 ya, sama dengan 11, kan gitu ya. Pakai N juga boleh, N, di sini aja, N, tahu N ya, N dan itu ya. Bisa coret, N, UM di bawah sama dengan 20. Nah, ini kalau pakai operator gabungan gitu ya. Ini anggap aja pas gitu ya. Belah ketupatnya anggap aja pas secara tanda tanya. Oke. Bisa ya, bisa tidak. Ini sudah, kalau yang ini sama dengan yang lain tadi. Oke, jika UM-nya di atas dari 20 maka SU tadi ya dimasuki oleh dewasa kan gitu ya tadi ya. Oke. Nah, ini kotak maksudnya ya. Jika ini tadi yang SU-nya remaja, SU dimasuki remaja. Ya. Terus jika ya, jika tidak. Ini jika tidak tadi apa? Yang anak-anak tadi ya yang sini. Oke. Kalau baca kotaknya benar ya, SU sama dengan anak-anak. Oke, ya. Semuanya tadi kalau sudah selesai, tadi kan gitu. Sudah selesai. Ke mana tadi? Di output kan tadi ya?
di-outputkan, sama dengan tadi itu. Cetak atau tampil atau keluar atau print kalau bahasa Inggrisnya, atau output juga boleh. Apa dikeluarkan apa? NM, ya, tergolong SU. koma SU di bawah sini ya, SU. Oke, terus setelah itu apa? Selesai. Oke, selesai. Nah, sekarang ujinya. Oke ya, yang menarik ini ujinya biasanya ya. Oke, sebentar. Ujinya kita kasih warna biru lah. Sabar. Udah. Sekarang ujinya ya. Oke. Ujinya sama dengan tadi ya. Sebenarnya kita hanya mau coba ini aja, nyoba yang ini aja sih sebenarnya. Ya. Oke, coba apa tadi? NM kan gitu ya. Kotak kan gini ya. Kemudian UM, umurnya maksudnya kotak, kemudian SU. Ya, SU-nya. Kemudian ini monitornya. Ya, ini monitor ini. Oke. Kita mulai dari sini, mulai. Oke, isi NM. Nah, kita isi misalnya Panitini kan gitu ya. Enter. Maka tulisan Tini ini masuk ke sini kan ya. NM ke sini, tapi maksudnya adalah masuk ke sini. Nah, di memorinya akan masuk ke sini, Tini. Oke, kemudian selesai. Selanjutnya adalah isi UM. Ya, berarti 5 dari keyboard. Ya, misal kita isi 15 gitu ya. Enter. Maka 15 masuk ke UM. Maka masuk ke sini, 15. Ya. Oke, sudah. Kemudian lanjut ke sini, dicek apakah UM lebih besar dari 20. UM-nya berapa? 15. Apakah 15 lebih besar dari 20? Tidak kan ya? Kalau tidak berarti ke sini. Salah ini kan maksudnya ya. Salah, kalau salah, ini sekarang dicek. Oh, ini gabungan ini ya. Coba saudara lihat pelan-pelan ini. Apakah ini, kita baca aja. Apakah UM lebih besar atau sama dengan 11? UM lebih besar. Di sini, coba kita gambar di sini ya. Atau di sini aja deh. Apakah UM berapa UM? 15 gitu ya. Apakah lebih besar atau sama dengan 11? Dan lebih besar. Nah, ada N-nya ya. Bacanya terus ini kan ya. Dan UM-nya berapa? 15. Ya. Apakah lebih kecil dari atau sama dengan 20? Ya, seperti ini. Nah, ini kita cek satu-satu. Kita cek satu-satu. Ya, yang ini dulu. Apakah apa ini? 15 lebih besar atau sama dengan 11? Benar atau salah? Benar kan ya? Benar. N kan gitu ya. N. Apakah 15 lebih kecil atau sama dengan 20? Benar nggak ini? Benar. Benar, Pak. Nah, sekarang benar N benar. Hasilnya apa? Nah, kita lihat rumusnya kan ya? Benar, Pak N. Nah, ya. Oke, saudara sudah tahu berarti ya. Di sini ada misalnya X gitu ya, ada Y, maka ya hukum N itu ya. Saudara ngerti N ya? Apa N itu? Ada yang tahu N? Operator logika. Iya, Operator logika. Ya, itu adalah salah satu operator logika. Tapi N itu apa? Di dalam operator logika atau logika N adalah, nah, gitu ya. Kan ini kalau kita coba, oke ya. Misalnya apa ini pakai BSBS ya. Misalnya nih apa ini B dulu aja lah. Benar ya, S biasa gini kan ya. Ya. 01 boleh ya. Benar ya, ini misalnya ada tabel, ini tabel benaran ya, tabel N istilahnya, tabel N. Ini ada untuk X ya, X itu maksudnya variabel kan ini ya, variabel misalnya ini nilai ini ya 15 itu misalnya ya. Kemudian Y-nya misalnya
11 boleh kan gitu ya. Sorry, ini nilai ya, nilai benar, Y nilai benar. Ini misalnya, ini X, ini Y. Ya. Coba saudara lihat ini hukumnya ya, tabel benaran untuk N, B, ya berarti X, N, Y. X itu jika X-nya B, Y-nya B, maka B, N, B, jawabannya adalah B. Kan gitu ya. B, N, S, gitu ya. B, N, S, jawabannya adalah S. Ya. S, N, B, jawabannya S. Iya. Sekarang ini kan memenuhi ini ya, B, N, B. Ya, berarti yang ini kan ya, B, N, B. Jawabannya adalah B. Maka jawabannya adalah B. Benar. Ya. Jika benar, atau iya ini ya, benar atau iya sama saja ya. Benar, maka larinya adalah ke sini kan ya. SU sama dengan remaja. Artinya remaja dimasukkan ke SU. Ini dimasukkan ke sini. Ya, berarti SU-nya ini remaja dimasukkan ke sini. Remaja kan gitu ya. Ya sudah, setelah selesai apa? Setelah remaja ya dia lari ke sini. Cetak NM. Nah, NM-nya adalah ini, NM, ini kan gitu ya. Kemudian tergolong, nah ini tulisan saja, tergolong SU. SU adalah remaja. Di sini. Tinggal mengeluarkan aja. Ini jadinya, gitu ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Ya, saya pikir ngerti ya. Bisa difoto dulu. Ya ini memang harus sering latihan ya. Oke. Ini biasanya kalau manual atau tidak daring kan gitu ya. Ini mahasiswa kita suruh maju kan gitu ya. Kesalahan yang sering terjadi adalah mahasiswa sering lupa kan gitu ya, yang ditampilkan terutama. Yang sering lupa itu adalah yang ini. Yang paling sering terjadi adalah biasanya yang pertama masalah gambar kan gitu ya. Ini yang gambarnya kayak gini ya. Ini beda tuh ya, meskipun gambarnya jelek manual ya, ini kan beda nih. Nah, ini ya. Kemudian ini kan gitu ya. Ini biasanya mahasiswa yang sering lupa langsung dia ketik atau tulis NM gitu ya. Setelah itu baru dia ketik lagi, buat lagi UM gitu. Ya. Ya, ini bisa dibenarkan jika mahasiswanya adalah mahasiswa peternakan, bukan mahasiswa TI lah intinya, gitu ya. Kalau mahasiswa TI harus baku, ya. Oke, bisa kembali ke apa tadi itu, yang tadi itu. Ya, ini yang dimaksud bersarang itu ini. Coba silakan sekarang kita lanjutkan misalnya yang ini, coba. Oke, ini hanya untuk latihan aja. Silakan saudara gambar dulu, saya tunggu 15 menit, gitu ya. Nanti kita bareng-bareng kita kerjakan. Kalau sudah kita kerjakan, terus ya sudah, mudah-mudahan saudara ngerti maksudnya. Terus nanti terakhir kita kisi-kisi soal, gitu saja. Ya, kita beritahukan kisi soal. Coba silakan, saudara baca dulu dan kerjakan ya 15 menit ya, sampai mengerti. Kalau ngerti atau kalau belum tahu maksudnya ya silakan disampaikan. Oke. Penjelasan singkat aja dulu ceritanya. Yang ini maksudnya adalah status kelulusan maksudnya ini ya. Status tadi saya salah ketik ini, kelulusan. Maksudnya itu. Oke, ini kita coba saja. Oke, silakan dikerjakan 15 menit, nanti kita kerjakan, kita cek bareng-bareng program flowchart dan ujinya.
Ya, oke. Ini sudah hampir 10 menit ini ya. Ya, coba kita kerjakan bareng-bareng. Yang pertama kita pahami soalnya dulu, ya. Saudara harus pahami soal dulu. Ya, oke. Kita coba mengerti bareng-bareng. Ini biar kita ndak ini ya. Nggak salah maksud. Yang pertama, buatlah program flowchart dan ujinya. Oke, berarti ini ada 2 tugas. 1, buat program flowchart, yang kedua ujinya. Jadi ada 2 ya yang dikerjakan. Oke. Untuk menentukan kelulusan satu mata kuliah, wah ini berarti ada sebuah mata kuliah kan gitu ya, ada 1 bareng mata kuliah matematika misalnya gitu ya. Dari mahasiswa dengan input ya, itu nama, ada nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas. Oke, ada prosesnya ini. Ya sebenarnya memang urutannya input, proses, output, tapi ini karena soal maka modelnya kayak gini biasanya ya. Nanti keluarannya adalah nilai akhir, nilai huruf, dan status kelulusan. Ya, itu aja. Sampai sini saya pikir ngerti ya, input sama output. Inputnya ada 2, 3, 4, outputnya ada 1, 2, 3. Oke. Ini prosesnya ya. Jadi setelah diinputkan nanti dihitung nilai UAS dengan rumus ini. Nilai UAS dihitung, dikalikan, ditambah dengan nilai UTS, dikalikan 30%, ditambah dengan nilai tugas dikalikan 20%. Ya, semua adalah nilai akhir. Oke, kalau sudah nilai akhir ketemu, maka nilai akhirnya dicek. Ya, jika nilai akhirnya ya ini persyaratan nested if-nya atau apa tadi, percabangan atau decision yang bersarang ya, if bersarang atau nested if. Ini seperti ini. Jika di atas 80 nilainya A dan lulus. Ini saya pikir sudah bisa ya. 66 sampai 80 ini dan seterusnya ya. Yang ini yang hati-hati yang di sini gagal ya. Jadi kalau nilainya pas 55 maka dia gagal. Oke. Ya, kita kerjakan bareng-bareng sambil saudara nyalakan mikrofonnya untuk memberi masukan ke saya, nanti saya gambar. Barangkali ada yang perlu dikomentari, silakan dikomentari. Oke, bisa difoto dulu ya, masih ingat ya, karena saya akan pindah ke yang tadi itu, ke coba anu baru, apa namanya, lembar baru. Oke, sudah. Oke, sudah ya, ya. Ya ini kalau biasanya di kelas manual atau luring atau di luar daring gitu ya. Ya ini pasti kita keluarkan mahasiswa yang rame kan gitu ya. Ya oke, tapi kalau di sini karena saya bukannya kan gitu ya. Oke, kalau ada ini karena saya bukan hostnya, ini bisa mengeluarkan ya. Hostnya bisa mengeluarkan. Kalau mengeluarkan nanti akan tercatat biasanya. Yang keluar-keluar. Oke ya. Kita coba bareng-bareng sekarang ngerjakan yang tadi. Ini jadi lupa saya gitu maksudnya. Ya, apa tadi yang soalnya tadi ya, masih ingat? Yang kedua soal tentang status kelulusan tadi. Yuk. Ya, oke, buatlah program flowchart dan ujinya untuk menentukan kelulusan satu mata kuliah dengan input nama, nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas. Oke, sekarang kita coba bareng-bareng. Oke, yang pertama
Oh, kita pakai, jangan merah deh, pakai ireng aja. Hitam aja. Oke. Yang pertama, mulai, gitu ya, seperti biasa. Kemudian, apa setelah itu? Input. Isi nama. Isi nama, kan gitu ya. Nama. Oke, terus setelah itu apa? Isi Nilai UTS. nilai UTS. ya sembarang boleh, UTS boleh, NUTS gitu ya. Kemudian UAS. isi nilai UAS. UAS. Kemudian yang ketiga isi Sudah, Pak. Sangat muncul. Oke, Pak, muncul, Pak. Oke, kita ulang aja ya, tadi ya. Atau ini sudah ngerti maksudnya ya? Lanjut aja, Pak. Oke, lanjut aja ya. Ya, karena tadi itu bising tadi tuh, saya jadi asal-asalan tadi ya. Oke. Sampai mana tadi? Oke, sampai ini ya. Sampai ini apa tadi? Rumusnya kan 50% kali, kan gitu ya. Kali itu gimana? Bintang atau silang? Bintang, Pak. Bintang. Ya, kalau bintang itu punya komputer kan gitu ya. Tapi kalau punya, sebaiknya memang bisa titik boleh, kali boleh ya. Umumnya kan gitu ya. Kalau bintang juga tidak salah, tapi kalau bintang bahasa pemrograman sudah. Yang N, UAS nggak salah tadi ya. UAS ya. Ditambah 0,3 kali nilai UTS. Ya, ditambah 0,2 kali nilai N tugas. TG tadi ya. Ya. Oke, ini semua dihitung, dimasukkan ke ini. Oke, anggap baca kotaknya benar ya. Udah, kalau sudah, sekarang selanjutnya apa? A-nya, saudara boleh, ini tekniknya macam-macam ini ya. Nanti mana yang lebih efisien, sebenarnya nanti ada mata kuliah sendiri untuk mengukur mana yang bagus kan gitu ya. Tapi oke lah, ini standar dulu aja yang dasar dulu. Setelah itu apa? Decision kan gitu ya. Yang dicek apa? Terserah saudara, mulai dari kecil atau dari besar. Oke, mulai dari misalnya dicek apakah NA-nya tadi berada di atas 80 kan gitu ya. Lebih besar dari 80, tanda ini, tanda ini, tanda ini. Oke, bisa ya, ya. Ini bisa ya, bisa tidak. Oke. Kalau iya, apa tadi itu? A. Nilai hurufnya A. Nah, gitu ya. Huruf A. Kalau iya, maka nilai huruf hurufnya NH gitu ya, sama dengan A. A itu A karakter gini ya, maka dipetik ini ya. Terus apa lagi? Sudah? Status kelulusan. Status kelulusannya, Pak. Ya, oke, ini nanti kita coba dulu. Ini macam-macam caranya nih. Status kelulusannya SK, misal gitu ya, sama dengan lulus, kan gitu ya. Ya. Oke ya. Oke, sekarang kalau tidak, apa yang dilakukan? Tadi itu antara isinya apa decision? Ya terserah saudara gaya bahasanya. Bisa pakai yang model operator logika N campuran gitu ya. Bisa juga yang biasa, boleh yang biasa ya. Misalnya jika tidak, misalnya yang biasa dulu. Jika NA-nya berapa tadi saudara ngambilnya? Lebih besar sama dengan 66. Nah, jadi 66 ini juga boleh ya. Tanda tanya, oh ya ini tanda tanya kurang. Oke, ini kemudian ini ya. Jika ya, nah, maka sama dengan tadi ya. NH sama dengan B sama dengan N. Ya, NH
sama dengan apa nih? B. B. Kemudian yang ini Lulus. lulus. SK sama dengan lulus. Ketik tadi ya. Oke. Kalau tidak, maka bisa kan ya yang lain ya? NA karena pakai ini ya, lebih besar dari berapa? 56. Oke. Tanda tanya. Sorry, ini lupa nih. Harus ada ya, tidaknya ya. Iya, ini tidak. Ya, kalau iya maka NH. NH sama dengan C. Yang ini SK-nya lulus. sama dengan lulus. Oke. Kemudian kalau tidak, yang ini kita lanjutkan bisa jadi apa ini? NA di atas 4 sama dengan 46 ya. Tanda tanya. Ini bisa ya, bisa tidak. Ya, ini NH-nya nilai hurufnya sama dengan D. Nilai status kelulusannya sama dengan gagal. Nah, jadi ya. Terus kalau tidak lagi apa ini? Bisa langsung ya. NH dengan E. Terus SK-nya sama dengan gagal. Oke ya. Oke, ini sudah semua ini persyaratannya ya. Oke, berarti sambungannya dari sini kan tadi ya. Seret gitu ya. Sini seret gitu ya. Ini seret. Kemudian ini lanjutannya ya. Kemudian ini seret. Oke, kita jadikan satu. Oke, kita jadikan satu. Boleh saudara tinggal tampilkan aja ini kan ya. Syarat sudah terpenuhi semua. Ya sudah. Kita tinggal tampilkan. Saya lupa tadi. Yang ditampilkan apa tadi itu? Nilai akhir. Tampil atau cetak kan gitu ya? Ya. Sama saja. Tadi ada namanya nggak ya? Tidak ada, Pak. Nilai akhir. Nilai akhir, nilai huruf. Nilai akhir, nilai huruf, sama status kelulusan. Huruf, koma. Status kelulusan, Pak. Ada NA. Ini yang penting ini. Malah ini yang penting ya. Ada NA. Apalagi? Sudah ya? Oke, kalau sudah, ini gambar monitornya. Ya, pura-puranya ini monitor kan gitu ya. Oke, ini monitornya. Kita mulai sekarang dari sini kita uji. Oke, sini ada nama. Kita isi ya. Karena isi nama, maka kita nunggu isian nama. Oke, kita isi misalnya Tono. Ya, tadi kan Atini kan gitu ya. Maka tulisan Tono masuk ke mana ini? Masuk ke nama ini kan ya? Atau masuk ke meme yang sini. Nah, ini ada tulisan Tono, gitu ya. Kemudian lanjut sini. Oke, isi NUTS. Nah, berarti kita isi. Misalnya nilai UTS-nya berapa yang gampang dulu aja. 60 misal gitu ya. Enter ya. Enter ya. Setelah di enter maka 60 masuk ke NUTS kan ya. 60 masuk ke NUTS 60. Kemudian isi NWS. Kita isi misalnya 70. Enter, maka 70 masuk ke NWS 70. Kemudian setelah itu apa? Lanjutnya adalah
NTG. Ya, isi nilai tugas. Kita isi misalnya tugasnya berapa? 80 gitu aja lah. 80, enter, maka 80 masuk ke NTG, 80 masuk ke sini. Ya. Oke, selesai, sambung ke A, ini ya, ke A. Nah, ini NA sama dengan. Nah, sekali lagi ada sama dengan, artinya apa? Kemarin sebelah kanan masukkan ke kiri. Dan ini ya, ini sebelah kanan sama dengan ini banyak ini ya. Oke, kita masukkan sekarang. Oh, ini ternyata ada hitungan 0,5 ini ya, 0,5 ya, 0,5 dikalikan NUAS. NUAS berapa? 70 kan ya? 70 ditambah 0,3 kali NUTS 60 ditambah 0,2 kali N tugasnya 80. Ya, oke, berapa ini ya? Ini 35 ya. 35 ditambah 5, 18, tambah 16. 16 berapa ini? Ini 34. 34 ya kalinya. Iya. 69 ya. Ya. 69, Mbak. Nah, maka 69 dimasukkan ke NA. NA. nilai Jadi nilainya adalah 69. 69. Oke, setelah itu turun ke sini, dicek apakah NA lebih besar dari 80. NA-nya 69. Apa 69 dicor-cor gini, 69 lebih besar dari 80? Tidak kan ya? Tidak. Apakah 69 lebih besar atau sama dengan 66? Ya. Kalau ya, maka NH B dimasukkan ke NH. Nah, ini masuk ke sini B. SK-nya Ini lulus. masuk memori. Ya, lulus. Oke, kalau sudah ke sini kan ya. Nah, ini panahnya ke sini, tampil NA, NA-nya berapa? 69. 69. Ya. Terus NH, NH-nya apa? B. Lulus. Keterangan lulus. Sini. Itu ya. Silakan diuji lagi semuanya. Coba yang gagal misalnya. Coba kita ganti aja cepat yang gagal. Sorry. Mana sih? Oke ya, nanti diuji ya. Coba saudara uji sendiri aja. Yang gagal seperti apa kan gitu. Dicoba. Ini masih angka normal kan gitu ya. Ini kalau nilainya 1000 bagaimana? Ya pasti. Kalau 1000 apa? Dapat nilai A kan gitu ya. Kalau sorry, NA-nya 1000, kalau dihitung karena NA 1000 ya, berarti nilainya A plus. Ya, ini belum dikasih angka minus ini kan ya. Kalau angka minus bagaimana? Ada nggak nilai minus? Ya kadang-kadang ada kan gitu ya. Oke, itu yang untuk jawabannya tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya pekerjaannya manual ya seperti ini nanti ngerjakannya. Tapi kalau pekerjaannya kalau dengan komputer ya pasti harus diubah satu-satu ini ya perintahnya. Oke ya. Oke, kalau sudah ini bisa difoto, saya akan kembali ke yang PowerPoint tadi. Oke, sudah. Ya, saya tutup ya. Yang ini kita kembali ke bicara ini ya, apa namanya? Kisi-kisi soal. Ya. Ya, dari Ade Heru, ini kisi-kisi soal, saya tulis saja. Dari Pak Ade Heru, nanti ada soal subjektif. Ya. Subjektif. Ya nanti ya ini maksudnya saya kan saudara tahu ya subjektif itu ngisi nanti saudara ya kerjakan di e-learning gitu ya. Waktunya ini tadi masih belum jelas dari Pak Adi ya, biasanya
90 menit biasanya. 90 menit itu artinya total semuanya, ya. Kemudian dari soalnya ada 2, nanti ada subjektif, ya. Ini ini tadi dari Pak Adi, ya. Pak Adi Haru subjektif. Kemudian yang dari saya ini objektif. Objektif multiple choice, ya. Multiple choice, ya. ABCD ya. Jadi nggak enak jawabnya, nggak susah-susah. Ini waktunya 30 menit. Pak Adi biasanya sekitar ini 60 menit. Ya, totalnya adalah 90 menit. Ya. Silakan, terserah saudara mengerjakan yang punya set dulu atau Pak Adi dulu, ya silakan. Biasanya Pak Adi ini ditulis tangan, kemudian di-upload, di foto. Kalau punya saya langsung aja nanti di e-learning, saudara tinggal pilih ABCDE, ya. Soalnya kurang lebih ada 20, ya. 20 soal. 20 soal itu artinya apa? Ya kalau 30 menit ya 1,5 menitan per ini, ya. Baca dan nyoba, baca, nyoba, dan seterusnya. Jadi kira-kira itu. Nah, untuk yang multiple choice, materi saya ya yang ada di PowerPoint, ya. Ini jadi yang ada di PowerPoint, yang punya saya kan gitu maksudnya, ya. Kalau nggak salah kemarin apa ini? Sekilas tentang algoritma, kemudian ya apa gambar-gambar itu tadi, ya. Gambar program flowchart itu, ya, standarnya saudara harus jelas. Kemudian nanti mungkin ada sama membuat program flowchart dan ujinya, tapi yang buat saya, saudara yang milih jawabannya aja, ya. Oke, ya, gitu ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk kuliah hari ini. Silakan saudara pelajari. Untuk yang dari saya nanti multiple choice, soalnya yang ada di PowerPoint saya, dan coba sering-sering latihan. Karena apa? Nanti biasanya nyoba. Kalau punya saya mesti nyoba apa namanya? Saudara coba, terus kemudian saudara ya jawab, pilihannya nanti sudah disediakan. Ya, kalau dari Pak Adi, ya saya juga belum tahu soalnya Pak Adi seperti apa kan gitu, ya. Dan tidak boleh diberitahukan kan gitu, ya. Oke, kira-kira itu, ya, 60 menit Pak Adi, 30 menit saya, sehingga waktunya adalah 90 menit. Jadwalnya mengikuti jadwal dari jurusan, belum tahu kapan, tapi sudah disediakan soalnya. Saya pikir itu, silakan saudara, mungkin ada yang ditanyakan. 1 menit, saya tunggu. Oke. Ya, kalau nggak ada presensi, nanti setelah kita tutup presensi akan saya buka nanti, ya. Silakan saudara presensi mulai jam tutup itu, ya, nanti, ya. Mulai jam 20.45 sampai nanti jam 11 malam dah kita buka. Ya, jam 23. Oke. Ada yang ditanyakan tentang ini atau soalnya kurang dari 20? Ya, nanti saya tambahkan. Cukup, ya? Oke, kalau sudah cukup, kita akhiri pertemuan hari ini. Mudah-mudahan lancar semua untuk ujian UTS-nya. Kurang lebihnya saya maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.